Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Sa'diyah dengan NIM 2321008 dari kelas B1 PBSI angkatan 2023. Saya di sini akan menjelaskan tentang puisi rakyat. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi yang berkembang pada masa masyarakat tradisional secara lisan, memiliki aturan-aturan yang mengikat dan mengandung nasihat atau pesan yang baik bagi kehidupan. Puisi rakyat merupakan puisi yang diwariskan oleh nenek moyang sehingga disebut juga puisi lama. Dan selanjutnya di sini ada ciri-ciri puisi rakyat. Yang pertama ada sastra lisan. Puisi rakyat termasuk sastra lisan karena disebarluaskan dari mulut ke mulut secara turun-menurun oleh suatu masyarakat. Yang kedua ada anonim. Umumnya puisi rakyat tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang ketiga ada terikat aturan. Puisi rakyat cenderung kaku karena terikat aturan seperti jumlah suku kata pada tiap baris, jumlah baris pada tiap bait, jumlah bait pada sebuah puisi, dan rima yang dipakai di awal maupun di akhir baris puisi. Selanjutnya di sini ada tujuan puisi rakyat. Layaknya tulisan-tulisan lainnya, puisi rakyat juga memiliki tujuan. Tujuan puisi rakyat adalah memberikan nasihat yang mendidik, mengajak pada kebaikan, melarang untuk melakukan suatu keburukan, memprotes ketidakadilan, dan menghibur pembaca. Jadi puisi rakyat bisa menyampaikan nasihat, sindiran, bahkan humor. Dan jenis-jenis puisi rakyat itu ada 3. Yang pertama pantun, yang kedua gurindam, dan yang ketiga ada syair. Struktur puisi rakyat. Yang pertama struktur pantun. Yang pertama, satu bait pantun memiliki 4 baris. Yang kedua, setiap baris dalam pantun terdiri dari 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 merupakan sampiran yang menjadi pembuka pantun dengan rima A, B. Sampiran tidak harus berkesinambungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga, baris 3 dan 4 merupakan isi pantun yang berima A, B. Isi pada baris 3 dan 4 berbentuk kalimat majemuk. Yang keempat, baris 1, 2, 3, 4 pada tiap bait pantun membentuk rima A, B, A, B. Dan yang terakhir di sini ada menggunakan kalimat perintah. Struktur puisi rakyat yang kedua yaitu struktur gurindam. Satu bait gurindam memiliki 2 baris yang saling berhubungan. Setiap baris dalam gurindam terdiri dari 10-14 kata. Baris 1 merupakan syarat atau sebab dari baris A. Baris 2 merupakan jawaban atau akibat dari baris 1. Baris 1 dan 2 dalam gurindam memiliki rima AA, menggunakan kalimat yang menyatakan hubungan syarat, dan yang terakhir memiliki bunyi awal dan akhir yang sama. Struktur puisi rakyat yang ketiga yaitu struktur syair. Satu bait syair memiliki 4 baris yang saling berkaitan. Setiap baris dalam syair terdiri dari 8-14 suku kata. Baris 1, 2, 3, 4 memiliki rima A, menggunakan kalimat menyatakan hubungan sebab akibat. Pilihan kata yang digunakan bersifat simbolik. Di sini juga ada kaidah kebahasaan puisi rakyat. Yang pertama, menggunakan kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang menyatakan atau memberitakan sesuatu. Ciri-ciri kalimat pernyataan antara lain berintonasi datar dan diakhiri tanda titik. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memerintah, menyuruh, mengajak, dan melarang. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu berintonasi baik, menggunakan partikel, lah menggunakan imbuhan kan, diawali kata ayo, mari, jangan, atau dilarang, serta diakhiri tanda seru. Kaidah kebahasaan puisi rakyat yang ketiga yaitu menggunakan kalimat sasaran. Kalimat sasaran adalah kalimat yang bertujuan memberi usulan atau anjuran kepada orang lain.
Ciri-ciri kalimat saran adalah menggunakan kata yang bersifat anjuran seperti sebaiknya, seharusnya, hendaknya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan kata frasa, klausa, atau kalimat. Konjungsi yang menyatakan sebab, misalkan sebab dan karena. Konjungsi yang menyatakan akibat, misalnya maka, sehingga, dan akibatnya. Konjungsi yang menyatakan syarat, misalnya jika, jikalau, bila, apabila, kalau, dan asalkan. Konjungsi yang menyatakan tujuan, misalnya agar, supaya, guna, dan untuk. Dan yang kelima yaitu menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terbentuk dari dua klausa atau lebih yang dipadukan. Contoh-contoh puisi rakyat. Yang pertama, contoh pantun. Berlomba-lomba membuka ikatan tali, tidak akan sesulit membuka hati. Kawanku, hidup ini cuma sekali, mari kita belajar tanpa henti. Yang kedua, ada contoh gurindam. Jika surganya yang kau cari laku, dan lisan buruk harus dihindari. Yang ketiga, contoh syair. Wahai penggembara di tanah surga, sembahlah yang memberi jiwa dan raga, dialah yang memberi kepanaan tenaga, dia pula yang menyaksikan baik buruk kita berlaga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.